siap panas-panas nih. Iya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, untuk ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita sekarang ini lagi belajar matematika, bukan? Iya, Bu. Ibu mau nanya sebelum mulai materinya kepada Tari, apa motivasi Tari untuk belajar? Alhamdulillah, setelah kita berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu mau bertanya sebelum kita mulai materi pembelajaran, apa motivasi kalian dalam belajar? Tadi pertanyaan Ibu perjalanan. Motivasi saya dalam belajar itu untuk menjadi orang sukses dan menaikkan haji orang tua saya. Alhamdulillah. Kepada Tiara? Sama Bu, membagikan kedua orang tua. Ibu harap dari motivasi-motivasi yang kalian inginkan itu dan motivasi yang kalian sebutkan sebentar ini semoga tercapai dan kalian bisa menjadi orang sukses setelah nanti. Amin, Bu. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran, kepada ketua kelas tolong Ibu untuk menghapus papan tulisnya. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, jadi Ibu mau bertanya dulu. Kita kan kemarin sudah belajar persamaan, kemarin kita sudah belajar kan persamaan Niaga variabel. Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mengerti pembelajaran kemarin itu? Sudah, Bu. Ada diulang-ulang lagi materinya? Ada, Bu. Latihan-latihan yang selain Ibu kasih? Ada juga dipelajari kan? Baik, berarti kan nggak perlu kita ulang lagi kan? Nggak perlu, Bu. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang matriks. Kan minggu kemarin Ibu sudah suruh juga belajar kan? Baca-baca buku tentang matriks. Jadi Ibu membacakan, tolong dicatat ya KD dan indikator pencapaian tentang matriks ini. Itu ada KD 3.3. Yang pertama menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dengan melakukan matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpose. Kemudian ada indikatornya. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep-konsep yang terkait operasi penjumlahan pada yang berkaitan dengan kalkulator. Kita di sini boleh menggunakan kalkulator, boleh tidak. Dan siswa dapat menerapkan konsep-konsep operasi penjumlahan pada matriks dalam penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selanjutnya ada indikatornya. Siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan tentang operasi penjumlahan pada matriks bertautan dengan kalkulator. Siswa dapat menjelaskan baik secara lisan maupun prosedur menyelesaikan masalah operasi penjumlahan pada matriks. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan yaitu apa itu matriks. Baik, jadi kan kita sudah membacakan tadi kan KD dan indikator pencapaian kita untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama kita harus mengetahui dulu itu apa itu matriks. Kita kan sekarang akan belajar matriks. Baik. Coba dicatat ya tujuh besarnya. Ibu akan menjelaskan apa itu matriks. Sebelum Ibu jelaskan apa itu matriks, minggu kemarin kan sudah Ibu suruh kalian untuk membaca buku kan? Ibu mau bertanya, apa itu matriks?
belum tahu kayaknya ya. Masih ada yang belum tahu? Berarti belum belajar kemarin lagi. Jadi tolong dicatat, matriks itu susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang. Baik, jadi materi kita sekarang itu kan matriks. Sebelum Ibu jelaskan apa itu matriks, kan minggu kemarin Ibu sudah suruh kalian untuk mempelajari matriks, kan? Ibu mau nanya dulu kepada Tari, apa itu matriks? Matriks itu adalah susunan bilangan atau simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Pada Tiara, coba Ibu pada Tiara Ibu minta untuk menjelaskan apa itu matriks. Apakah betul yang disebutkan Tari tadi? Betul Bu, susunan bilangan berbentuk persegi panjang dalam baris atau kolom. Baris atau kolom. Berarti di sini ini matriksnya susunan bilangan-bilangan. Berbentuk persegi panjang. Ya, bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang yang diatur oleh baris Atau kolom. dan kolom dan ditutup Dibatasi kurung. dan dibatasi oleh kurung. Jadi maksud atau definisi matriks itu kalian sudah tahu kan? Berarti apa yang tadi sebutkan dan dia sebutkan tadi benar. Jadi itu matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur oleh baris dan kolom dan dibatasi oleh kurung. Berarti ngerti untuk definisinya, Nana? Nanti Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu akan membuat bentuk matriks, bentuk umum matriks. Misalnya ini untuk matriks A.
baris kali kolom. Di baris 1, kolom 1. Nah, kalau yang ini, yang A12, Baris 1 kolom 2. baris 1, kolom 2. Jadi kan maksud dari 1 A11, A21 berarti bisa dibilang ini untuk apa ya? Untuk berapa ya? Berarti dia di sini menentukan dia ada di baris berapa, kolom berapa. Berarti kan di sini tuh ada di baris pertama, kolom pertama. Kalau yang ini, ibu tanya kepada Tiara, ini A32. Berarti Baris kedua kolom kedua. salah, tapi Baris pertama Bu. ini A32. Kolom kedua. Kolom kedua, baris Ketiga. baris ketiga. Karena di sini kan pasti yang dudukkan baris, baru kolom. Berarti kan baris ketiga, kolom kedua. Paham dari? Tahu. Baik. Selanjutnya untuk berarti kalau untuk menentukan ini baris keberapa, kolom berapa udah paham bukan? Sudah tahu. Baik, ibu hapus dulu ya. Baik, ibu mau lanjut lagi ke setelah bentuk umum, ibu mau masuk ke operasi. Ke operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Kalau penjumlahan udah tahu kan, penjumlahan itu menambahkan, ya kan? Baik, jadi kalau misalnya ibu ada matriks, misalnya ibu bikin bentuk umumnya dulu ya. Bentuk umumnya, misalnya di sini ada apa ya? A, B, C, D. Ini matriks untuk matriks A. Setelah itu ibu ada matriks D. Apa matriks? Ini matriks E aja. Ini untuk matriks K. H, I, J, K. Jadi untuk bentuk umumnya, kalau di sini operasi penjumlahan, berarti kalau penjumlahan, kalau misalnya pada matriks baris pertama, kolom pertama, kita tambahkan juga dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks yang kedua. Berarti kayak ini ya. Berarti seperti ini jadinya. Berarti kalau misalnya kita jumlahkan E ditambah K. Tadi ibu ajarkan bagaimana? Baris pertama ditambahkan baris pertama, kolom pertama ditambahkan dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks yang kedua. Berarti E ditambah K. Berarti baris pertama, kolom pertama apa? Baris pertama, kolom pertama pada matriks kedua apa? Berarti di sini A tambah A tambah A. Selanjutnya baris kedua, kolom kedua B ditambah I. D tambah I. Selanjutnya C. ditambah D. selanjutnya D. Ditambah K. tambah K. Berarti kan ini kalau bisa dibilang ibu ajarkan bentuk umumnya. Bagaimana cara untuk kalau penjumlahan dalam matriks? Matriks pertama, baris pertama, kolom pertama ditambah dengan baris kedua, baris pertama, kolom pertama pada matriks pertama, matriks kedua. Jadi kita jumlahkan. Misalnya di dalam bentuk ini kan di dalam bentuk huruf ya. Kalau ibu bikin matriks A misalnya ini ada 5, min 6, 2, 3. Ada di matriks B-nya ada 2, min 7, 1, 4. Ibu minta kepada Tiara pada ketua kelas untuk bikin operasi penjumlahan atau penjumlahan
2 itu kalau huruf berarti kan dia tidak bisa dijumlahkan. Kalau ini bisa dijumlahkan kan? Berarti 5 sama 2. Mungkin sebelah kiri saya sama ini aja. Kita nanti buka kolom baru. Terima kasih Tiara. Ibu mau tanya, Kari, apa betul yang dibuat sama Tiara? Betul, Bu. Kenapa betul? Betul, Bu. Coba Kari jelaskan kenapa dia betul. Apakah 5 betul 5,2? Betul, Bu. Baris pertama kolom pertama 5, baris pertama kolom pertama yang di B 2, 5 tambah 2 7. Ini berarti Min 6 tambah min 7 jadi 13. 13 ini. Min 13. 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 7. Berarti betul ya? Betul. Di sini paham. Berarti kalau misalnya di operasi penjumlahan, berapa dia misalnya di sini kan ada berbentuk persegi gitu kan? Karena dia ada 2 baris 2 kolom, ya kan? Jadi kan berbentuk persegi. Dia cuma bisa dijumlahkan ketika dia memiliki baris dan kolom yang sama, ya kan? Kan di sini ada 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2 kan? Baris 2, kolom 2. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, pengurangan ini dijelaskan dia bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan apabila dia memiliki jumlah ordo itu baris dan kolom yang sama. Coba catat di sini ya. Ordo itu adalah jumlah baris dan kolom. Ini kalau misalnya dibilang berapa, kalau tadi kan ada yang bilang tadi A 11, kalau ini E-nya berapa? 2 kali 2. E 2 dikali 2. Kalau ini 2 kali 2. K 2 kali 2 juga kan? Berarti kan bisa dibilang kan ordonya sama, ya kan? Berarti bisa dia dijumlahkan. Selanjutnya kita ngerti di penjumlahan contohnya juga udah mengerti. Selanjutnya ibu bikin contoh kedua ya. Ya. Baik, untuk soal kedua ibu minta Tari tolong soal kedua ya. Minta Tari kerjakan soalnya sebentar.
Sudah Bu. Terima kasih kepada Tari. Baik. Ibu tanya lagi kepada Tiara. Apa yang dibuat tadi betul nggak? Betul Bu. Tapi tadi ada yang kurang di sini. Di sini kan operasi penjumlahan. Q ditambah P. Tadi lupa maksud tujuan tadi buat itu apa? Ini tambah P sama dengan segini hasilnya Bu. Betul. Coba, betul nggak Tiara? Betul Bu. Kenapa dia betul? Coba Tiara jelaskan kenapa dia betul. Misalnya kan kayak tadi jelasnya baris pertama kolom pertama di nya ada 1 Bu. Dijumlahkan dengan ini Bu. Baris pertama kolom pertama ditambah sama baris pertama kolom pertama matriks 2. Ya, berapa aja? Ini kan berapa? Yang 1 ditambah 2 sama dengan 1. Berarti seterusnya seperti itu ya kan? Berarti tadi udah paham? Tiara udah paham? Sudah Bu. Kan berarti kan sama. Ini kan kalau bisa dibilang I-nya ordonya 3 dikali 3 kan? P-nya ordonya berapa? 3 dikali 3. Itu menanya apa ordo tadi? Jumlah baris dan kolom. Jumlah baris dan kolom. Ini berapa? Barisnya berapa? 3. Kolomnya berapa? 3. Berarti dia ada 3 baris, ada 3 kolom. Jadi kalau untuk dijumlahkan dapat juga dia 3 baris 3 kolom hasilnya kan? Nah, berarti hasil tarian bikin tadi berarti min 1 ditambah 2. Nah, Tiara udah paham? Udah. Ini berikutnya anak. Baik, selanjutnya ke operasi yang kedua. Operasi kedua yaitu operasi pengurangan. Ibu mau nanya, apa itu operasi pengurangan? Cari apa itu operasi pengurangan? Operasi pengurangan. Berarti apa yang dikurangkan? Mengurang baris pertama kolom pertama dengan I dengan Nah, ibu nanya ke sini aja dulu. Berarti operasi pengurangan itu apa? Mengurangi gitu ya. Nah, baik. Di sini ibu udah ada contoh. Berarti kan kalau yang tadi kita bikin bentuk umumnya begininya. Kalau yang tadi kan ditambah, ya kan? Ya Bu. Kalau yang kedua ini dikurang. Dia sama, tapi bedanya kalau yang ini kan dia dikurang, kalau yang tadi ditambah. Nah, jadi ibu mau tadi berarti kayak yang tadi ya, operasi pengurangan itu dikurang katanya tadi kan? Berarti I dikurang P. Tolong tadi jelaskan, tadi bikin di depan. Langsung aja tadi, nggak perlu tadi bikin 1 kurang 2-nya, langsung aja ke hasilnya ya.
dikurang 6. Kurang 6. Bisa? 7 dikurang 11. Bisa? 8 dikurang 8. Sampai seterusnya gitu ya. Berarti untuk kita lihat min 1 dikurang 2 dapatnya min 3 ya kan? Min 4 dikurang min 12. 5 dikurang lagi. Nah, berarti bisa dibilang dia punya 5. Kalau misalnya dia kayak ini kan, minus ketemu dia apa? Positif dikurang negatif, jadi dia positif. Jadi 5 tambah 6 jadi 11. 7 dikurang 11 min 4. Di sini berapa? 8 ditambah 8 16. Jadi yang dibuat tadi ini jawabannya benar. Nah, tapi coba ibu mau dibikin, oh ini kan I dikurang P. Ibu maunya Tiara bikin P dikurang I. P ini dikurang ini. Ayo, Tiara. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Akan duduk lagi. Jadi apa bedanya? Kalau yang tadi kan ibu bikinnya berurut kan dari dari Q dikurang sama P. Kalau di sini ibu suruh Tiara tadi bikin P dikurang Q. Berarti dari belakang kan? Dari belakang dikurang yang ke depan. Nah, tadi betul nggak yang dibuat sama Tiara? Betul, Bu. Siapa betul? Siapa dia betul? Ibu dia bikin P dikurang Q. Betul nggak yang dibuatnya? Betul, Bu. Coba tadi dijelaskan. Jangan tadi ya. Di sini, Bu. Enggak, ini jangan aja dari sini. 2 dikurang min 1 sama dengan 3. 12 dikurang min 4 itu 16. Min 6 dikurang 5 itu jadi min 11. Berarti kan dari belakang maksudnya dari P ini kan 2 dikurang lagi min 1 gitu kan. Berarti yang dibuat Tiara ini benar kan? Bukan Bu. Ada nggak yang masih belum ngerti tentang penjumlahan dan pengurangan tadi? Pengurangan ini. Atau ibu tambah soal atau kita lanjutkan? Lanjutkan. Berarti udah paham kan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan? Sudah. Baik, ibu lanjutkan ke operasi perkalian.
kalian skala. Baik, di sini perkalian skala. Selanjutnya, bentuk umum perkalian skala itu ada K dikali matriks A misalnya. Misalnya di sini ada K dikali matriks A. Misalnya K ini koefisien. K ini koefisien. Kalau misalnya K itu ada 2, terus dia ada matriks A. Matriks saya ibaratkan K2 sama dengannya 2. Ada matriks A-nya. Matriks A-nya itu min 2, min 6, min 8, 7, 4, dan 3. Berapa? Apa yang bisa kalian simpulkan? K kali matriks A itu Coba cari. Apa yang bisa kalian simpulkan menurut perkalian skala? karena K dikali A matriks A, maka K-nya Cara perhatikan ya, tadi K sama dengan matriks A. K-nya 2 dikali min 2, min 8, 4, min 6, 7, 3. berarti maksud kakak di apaan? Dikalikan ke dalam satu-satu. Misalnya kayak 2 dikali K-nya dikalikan ke min 2, min 4. K-nya dikalikan ke min 8, min 16, 8, min 12, 11, 6. Baik, terima kasih tadi. Ibu mau nanya ke Tiara. Tiara tahu nggak apa itu perkalian skala? Ibu mau nanya, Tiara paham nggak K dikali A ini? Koefisien dikali sama matriks. Matriks. Jadi maksud definisinya nanti kan? Jadi kalau misalnya K ini adalah koefisien, koefisien dikali sama matriks. Jadi koefisien itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Misalnya kayak ibu punya contoh kan yang tadi bertanya tadi. Menurut Tiara betul nggak apa yang tadi buat? Betul. Kenapa? Kenapa dia bilang betul? K-nya berapa? A-nya, matriksnya. K-nya berapa? K-nya 2 K-nya 2 dikali min 2. dikali matriks ini semuanya kan? Berarti koefisien dikalikan ke dalam matriks. Jadi dia ada koefisiennya ada 2 dikalikan ke dalam matriks. Jadi ini 2 dikalikan satu ya, dikalikan satu. Berarti 2 dikali min 2 min 4, 2 dikali min 6 12, 2 dikali min 8 2 dikali 7 14, 2 dikali 4 sampai 2 dikali 3. Berarti kan dapat hasilnya kita dapatkan dapat ini hasil dari matriks A. Berarti kan dari operasi perkalian skala ini bisa dibilang ini hasil dari 2A, ya kan? Ya kan, betul kan? 2 dikali matriks, ya kan? Ini 2A ini matriks. Jadi kan hasil dari 2 dikali matriks itu dapat segini hasilnya. Ada berarti paham kan mana? Paham dulu. Siap itu ibu mau bikin contoh satu lagi. Contoh satu lagi yaitu misalnya cari berapa sepertiga A. Sepertiga A. Cari sepertiga A dari matriks A misalnya min 3.
dan min 12. Tadi siapa yang buat di depan? Tari ya? Ibu minta Tiara bikin untuk berapa dapat sepertiga dari A. Ini sama nggak dari perkalian skala tadi? Coba Tiara ibu minta ke depan. Baik. Baik, contoh kedua dari perkalian skala itu ada di sini sepertiga A. Dari matriks A ada 3 dikali 3, ada 3 kali 3. Ibu minta siapa lagi ngerjainnya? Tiara udah, tadi udah Raka lagi ngerjain Pak. Berapa nilai dari sepertiga A? Ya. Terima kasih kepada Raka. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu lihat ini ada matriksnya, ada min 369, 12, min 6, 0, 27, 0, min 12. Dicari sepertiga dari A. Ibu tanya kepada Tari, betul nggak jawaban mereka? Betul, Bu. Kenapa dia betul? Karena sepertiga dikaliin ke dalam Dalam matriks. matriks, jadi sama dengan sepertiga dikali min 3 dengan min 1, sepertiga dikali 6 jadi 2, sepertiga dikali 9 jadi 3, dan seterusnya, Bu. Nah, betul nggak Tiara? Apa yang dibilang Tari tadi? Apa yang dibuat sama Raka tadi betul nggak? Betul, Bu. Kenapa dia betul? Sama? Sama jawabannya? Sama. Karena apa tadi? Sepertiga dikalikan ke dalam matriks. Karena sepertiga dikali matriks A di baris pertama, kolom pertama min 3 kan? Jadi dapatnya min 1. Sepertiga dikali 6 2. Sepertiga dikali 9 dapat 3. Sepertiga dikali 12 dapat 4. Sepertiga dikali min 6 dapat min 2. Sepertiga dikali 0 dapat 0. Dan seterusnya, berarti paham gitu ya kan tentang perkalian skala. Baik, untuk yang terakhir dari perkalian, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks mungkin ini yang agak ribet ya, karena itu harus dikalikan satu persatu. Perkalian matriks. Baik, berarti kan untuk perkalian yang terakhir itu perkalian matriks dengan matriks. Ibu mau nanya pada Tiara, apa itu perkalian matriks dengan matriks? Mengalihkan baris dengan kolom, Bu. Mengalihkan matriks dengan baris dengan Ya, baris dengan kolom. baris dengan kolom.
Baik, selanjutnya yaitu operasi perkalian matriks dengan matriks. Ibu mau nanya, kemarin kan sudah ibu suruh juga untuk membaca. Raka, apa itu perkalian matriks dengan matriks? Mengalihkan baris dan kolom. Baris yang mana, kolom mana kita kalikan? Baris pertama dikali kolom pertama. Nah, ini ibu ada contoh matriks A sama matriks B. Baris yang pertama mana, kolom pertama yang mana? 2 sama dengan ketiga kita kali dengan 1 dan 2. Berarti ini dikalikan ini. Betul Kak Tiara? Apa sama Tiara menurut Tiara perkalian matriks dengan matriks itu? Pengalian baris dan kolom. Berarti yang jawaban si Raka tadi benar atau salah? Benar Bu. Berarti jawaban Tiara sama Raka sama kan? Oke. Perkalian matriks dengan matriks yaitu mengalihkan baris dan kolom. Misalnya ibu ada matriks A dengan matriks B di sini. Matriks A ibu ada 2 min 3 1 0 dan matriks B ibu ada 1 0 2 min 1. Di sini ibu ada baris pertama. Ini baris kedua pada matriks A. Ini kolom pertama, kolom kedua, baris pertama, baris kedua, kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua. Kan kita di sini akan mencari perkalian matriks A dikali B, ya kan? Jadi apa yang dahulu kita kalikan? 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Selanjutnya apa lagi? Min 3 dikali 2. Min 3 dikali 2 berapa? 6. Selanjutnya 1 dikali 0. 1 dikali 0 berapa? 0. 1 dikali 0. Siap dari 2 dikali 1 min 3 dikali 2 yang mana lagi? 2 dikali 0. 2 dikali 0. 0. Min 3. Dikali min 1. 3. Siap itu berapa? Yang mana lagi? Baris yang mana? Baris Baris kedua. kedua. Baris kedua kalikan dengan kolom. Kolom pertama berapa? 1. 1. 2. 1. 0. Itu berapa lagi? 0. 0. Ibu mau tanya, ada tahu nggak dari mana ini datangnya? Tahu. Ibu mau nanya, 0 tambah 3 ini dari mana datangnya? Dari 2 dikali 0 min 3 dikali 1. Min 3 dikali min 1. 2 dikali 0, min 3 dikali. Min 1. Berarti yang baris pertama dengan kolom kedua. Tuh, kalau Tiara, 1 tambah 0 ini dari mana datangnya? 1 tambah 0. Dari 1 dikali 1 sama 0 dikali 0. Berarti baris berapa itu? Dan kolom berapa? Baris kedua kolom pertama. Kolom pertama. Berarti untuk perkalian matriks ini paham? Misalnya kan ini ada matriks A kan 2 dikali 2. Ada 2 baris 2 kolom. Juga di sini ada 2 baris 2 baris 2 kolom. Nah, jadi kalau misalnya dia dikalikan, maka kalau misalnya matriks A dikali dengan matriks B, hasilnya akan tetap dalam bentuk ordonya 2 dikali 2. Berarti berapa nih A dikali B? Berapa jumlahnya? Berapa? 4. 3. 1. 1. Berarti matriks A dikali B berapa jawabannya? Min 4 3 1. Berarti paham ya anak? Lalu Baik, selanjutnya contoh selanjutnya ibu mau kasih misalnya ibu mau kasih misalnya ada ordo P dan ordo 3 dikali 3. Dikalikan dengan Q ordonya 1
1 dikali 1. Ibu cuma minta kepada Tari, tolong Tari bikin ke depan berapa jawaban apabila P dikalikan Q. Terima kasih Tari. Oh ini Ibu salah ya, bukan ordo 1 kali 1 tapi 1 kali 3. 1 kali 3. 1 kali 3. Baik. Kalau misalnya Ibu lihat dari punya Tari, menurut Raka betul nggak jawaban punya Tari di depan? Betul. Kenapa betul? Tari coba jelaskan ke depan. Coba jelaskan kenapa jawabannya segini. Jadi pertama kita mempunyai matriks ordo 3 kali 3 dengan matriks ordo 1 kali 3, di mana matriks baris pertama kita kalikan dengan matriks dengan baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 1 dikalikan 1, 2 dikalikan 0 dengan 3 dikalikan 2. Terus dan seterusnya. 2 dikalikan 1, 4 dikalikan 0 dan 2 kalikan 2. Min 1 dikalikan 1, 0 kalikan 0, min 3 dikalikan 2 dapat ditambahkan hasilnya. Jadi dapat hasilnya. Dapat hasilnya berapa? 7, 6, min 7. Coba tanya teman-teman. Teman-teman ada yang nggak ngerti? Apakah ada yang tidak mengerti? Ada nggak jalannya? Nggak ngerti Tari dapatnya ini dari mana? Ada nggak? Enggak. Berarti paham? Paham. Menurut Tari sama Bu. Berarti menurut Raka jawaban Tari benar. Benar. Karena kenapa dia benar? Kenapa? Sama kayak yang tadi? Karena baris yang mana? Karena baris misalnya 1 dikali 1. Berarti maksud dari perkalian matriks yang punya P dan Q kan P-nya 3 kali 3, Q-nya 1 kali 3, ya kan? Nah berarti baris pertama, pokoknya baris pertama keseluruhannya dikalikan dengan kolom pertama pada Q, karena dia hanya memiliki 1 kolom. Nah, jadi kalau misalnya otomatis kita punya ordo 3 kali 3 pada P, kita punya ordo 1 kali 3 pada Q. Hasilnya maka akan sama dengan 1 dikali 3 juga. Karena apa yang akan kita kali dengan pengali, hasilnya akan sama dengan pengali. Paham? Paham, Bu. Apa tadi? Apa yang akan kita kali dengan apa yang pengali akan sama hasilnya dengan Pengali. ordonya sama dengan yang kita di kan 1 dikali 3, 1 kali 3. Berarti tentang matriks matriks paham? Paham, Bu. Baik. Apa lagi ya? Berarti Ibu kasih latihan ya. Kalau udah paham semuanya nih, Ibu kasih aja latihan ini. Oke, Bu.
Perhatikan Bu. Baik, Ibu kasih latihan. Coba buka buku halaman, coba buka halaman 153. Coba buka buku halaman 153. Halaman 153 tentang latihan matriks. Nih, coba kita pelajari bentar Ibu salin latihannya. Bagi yang nggak punya buku, dia ada yang di depan ya. Coba begini. Berapa nilai dari perkalian matriks dengan matriks? Ibu punya latihan yang dimana latihan ini ada 3, tapi ini Ibu jabarkan. Ini ada 2 ya, pencarinya ini juga. Ini 1 aja. Apa yang dicari? P dikali Q. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, kalian bisa berkelompok mengerjakannya. Nanti Ibu pilih 3 orang untuk maju ke depan untuk mengerjakan tugasnya. Baik, Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Kerjaan boleh berkelompok, mengerjakannya boleh berkelompok. Nanti kalau ada yang ngerti, masih ada yang ragu-ragu, boleh tanya Ibu ya. Paham anak-anak? Paham. Bu. Baik. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktu sudah 15 menit. Silakan Ibu minta satu persatu anak-anak mengerjakan latihan yang di depan. Yang pertama siapa? Tari Bu. Baik, pada Tari dipersilakan. Dia belum. Baik, nomor 1 Tari mengerjakan. Tunggu dulu Tari, tolong Tari jelaskan kepada teman. Kenapa nilainya segitu, hasilnya segitu? Di soal kita mendapatkan nilai berapa nilai 4P. 4 dikalikan matriks P. Matriks P-nya ada 1 per 16, 4, min 2 dan min 12 sama dengan 4 yang kita kalikan ke dalam sama dengan 1 per 4, min 8, 16 dan min 48. Jadi maksudnya dikalikan? Kalikan ke dalam. Baik, Ibu tanya kepada Tiara. Ada betul yang punya jawaban dari punya si Tari? Betul Bu. Kenapa betul? Itu tadi perkalian apa? Perkalian apa yang dibuat oleh Tari tadi? Perkalian skala Bu. Perkalian skalar itu berarti mengalihkan koefisien ke dalam matriks. Yang mana matriksnya? Matriksnya yang P tadi kan? Koefisiennya yang 4. Apakah betul, Raka? Betul. Apa? Kenapa dia betul? Karena dia sedang menggunakan 4P ya. Mengalihkan ke dalam? Matriksnya Berarti jawabannya? benar. Baik, untuk soal nomor 2. Siapa yang mengerjakan soal nomor 2? Tiara. Bagus. Kalau nggak muat nanti boleh dihapus saja ya.
Baik, terima kasih. Ibu mau bertanya kepada Tiara. Tiara jelaskan kepada teman-teman kenapa jawabannya segitu. Biar teman-teman juga paham. 2 ditambah min 1 dapat dari matriks A yang baris pertama yang 2 dikali 2 ditambah min 1. Itu min satunya dari matriks C kolom berapa? Kolom pertama. Lanjut. Terus min 6 ditambah 0. Terus 7 ditambah 3, 9 ditambah 0, hasilnya 1, min 6, 10 sama 9. Selanjutnya yang mana lagi? Selanjutnya pengurangan. Pengurangan. 2 dikurang min 1, min 6 dikurang 0, 7 dikurang 3 sama 9 kurang 0, hasilnya 3, min 6, 4, 9. Pada Tari dan Raka, Ibu tanya, masih ada yang nggak ngerti? Atau jawaban dari punya Tiara itu benar atau salah? Benar. Nah, Ibu mau tanya, berapa sama Tari jawaban A ditambah C? A ditambah C 1 min 6 10 0 10 9. Berarti jawabannya sama punya Tiara. Kalau punya Raka, menurut Raka jawaban A dikurang C berapa? 3 6 9 4. Kenapa 6? 3 negatif 6. Raka lihat dulu soalnya. A dikurang C. Iya. 3 negatif 6 4 9. Berapa? Iya, Bu. 3. Min 6 dikurang 0 tuh min 6. Terus 3 negatif 6 4 9. 49. Berarti jawabannya sama punya Tiara. Berarti jawaban kalian semuanya sama ya? Coba Ibu periksa. A ditambah C. Pada baris pertama, matriks A itu ada 2. Matriks pertama pada C itu min 1. 2 ditambah 1, min 1 jadi 1. Selanjutnya min 6 pada matriks pertama, yaitu pada matriks A ditambah dengan 0. Berarti itu min 6. Sampai selanjutnya berarti kan sesuai dengan baris dan kolom dijumlahkan. Ada paham anak-anak? Berarti sudah paham. Selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang mengerjakan? Raka. Nah, sini Raka. Kita coba Raka jelaskan kenapa hanya bisa sampai segitu, bisa dapat segitu. Min 4 kita baris 1 ini kita kali dengan kolom 1 matriks C. Dapatnya 40. Selanjutnya begitu. Contohnya coba yang baris pertama aja, baris pertamanya dulu. Min 1 Ya. dikali dengan 2 dapatnya min 2. 2 kita kali dengan 1 dapatnya 2. Jadi kalau misalnya Raka simpulkan, jadi baris dikali. Baris dikali kolom. Ya. Baik, Ibu tanya kepada Tari. Berapa? Ya, kembali Raka, silakan duduk kembali. Berapa menurut Tari jawaban dari P dikali Q? 40 min 74. Coba Tari jabarkan. Ada nggak betul jawaban si Raka? Betul, Bu. Kenapa betul? Yang pertama, min 4 dikalikan min 10 dapat 40. Min 1 ditambah min 1 dikali 2 jadi min 2, ditambah 2 dikali 1 jadi 2. Terus baris kedua 8 dikali min 10 jadi 80, min 80. 3 dikali 2 jadi 6, 0 dikali 1 jadi 0. Ditambahkan jadi 40 sama min 74, Bu. Jadi menurut Tari jawaban Raka Benar, Bu. benar. Baik.
Setelah Ibu lihat dari jawaban Selaka, baris pertama dikali kolom pertama. Pokoknya baris pertama dikali kolom pertama sama dengan baris kedua dikali kolom kedua. Kolom pertama, karena di sini ini kan P-nya punya ordo barisnya 2 dikali 3. Di sini punya ordo 1 dikali 3. Jadi otomatis di sini nih hasilnya kan 2 dikali 3. 2 dikali 1. Beda lagi. Ordonya 2 dikali 1. Oh iya. Jadi paham? Paham, Bu. Coba Ibu tanya sekali lagi. Apa itu matriks? Susunan baris dan kolom Susunan baris dan kolom yang berbentuk persegi. Panjang. baik. Berarti udah paham ya anak semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, berarti materi kita sekarang sampai perkalian matriks dengan matriks. Untuk pertemuan selanjutnya tadi dari KD kita kan besok ada juga di pertemuan selanjutnya pelajaran liar, yaitu apa tadi lagi? Bentar Ibu buka. Tadi cuma disebutkan anak-anak yang sudah dicatat tadi. KD-nya apa? Ada 33, Bu. KD 3.3 tadi kita menjelaskan matriks sudah tadi kan? Sudah, Bu. Berarti melakukan operasi pada matriks, penjumlahan pengurangan perkalian skalar, perkalian dengan matriks dengan matriks sudah. Sudah, Bu. Besok berarti udah kita menyelesaikan semuanya nih, sudah sampai masalah konteks dan operasinya udah berarti ya. Sudah, Bu. Berarti Ibu minta kalian coba buka buku cetaknya halaman 154. Kakak coba buka buku cetaknya halaman 154 tadi. Nanti kalian kerjakan itu ada soal sekitar 5. Halaman 154. Yang bagian B ya, Bu? Iya, bagian B itu ada 5 soal kan. Kerjakan untuk hari Rabu kita ada apa lagi kan? Ada kelas. Iya, Bu. Jadi itu dikerjakan dikumpul untuk hari Rabu. Ibu apa? Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap untuk kalian belajar matriks ini bisa diulang-ulang lagi ya dari awal kalian untuk mengetahui apa definisi matriks, apa itu ordo. Tadi kan ordo udah tahu ordo itu apa? Jumlah baris dan Kolom. Tadi ada juga operasi pada matriks itu dari penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Pokoknya Ibu harap kalian bisa mengerjakan latihan-latihan seperti yang Ibu kasih tadi. Bisa dipelajari lagi. Oke, sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.